Saya cerita soal India ya. Ya. Jadi beberapa bulan lalu Vice Ambassador-nya India itu minta ketemu sama Menteri Perdagangan. Oke. Pak Mendak ajak saya. Kita meeting. Beliau menyampaikan kepada Pak Mendak dan kita semua, ayo dong, trade balance-nya Indonesia dengan India kita kalah jauh, kata orang India. Sehingga mereka yang menawarkan berasnya kepada kita. Sehingga Pak Mendak menyampaikan dari visitnya sebelumnya ke India, yuk kalau kita memang memerlukan tambahan cadangan, sebagian belilah dari India. Jadi bukan kita yang ngetek minta ke India, ini harus dibalik nih. Karena Mas David cerita begini, saya mau sampaikan bahwa kita tidak tergantung India. Adapun nanti India memban kemudian mempengaruhi harga di dunia, harga beras, itu persoalan berbeda. Tapi India yang menawarkan ke kita. Kemudian, beras-beras ini juga belum masuk yang dari India. Kecuali kalau yang beras khusus seperti basmati dan lain-lain. Dan itu tidak di-ban. Ya. Kemudian, Indonesia itu memang memiliki beberapa negara alternatif untuk impor. Import itu keputusan yang sangat pahit yang memang harus kita kerjakan karena kita sekarang sudah harusnya mempersiapkan future. Kita bicaranya udah mulai Januari Februari lalu loh mengenai beras. Karena kita memproyeksikan produksi ya, kemudian memproyeksikan ada El Nino, ada climate change ya. Ada juga ya yang saya harus sampaikan bahwa kita itu mengelola produk pangan kita bisa dua. Bisa berjalan bersamaan antara produksi kemudian mengekspor apabila kita sudah cukup produksinya. Contohnya jagung. Begitu jagung udah cukup, cadangan pangannya sudah penuh, silo-silo di private, di beberapa tempat sudah penuh, kalau ini nggak dikeluarkan, maka harga di tingkat petani akan jatuh. Kalau harga petani jatuh, besok nggak nandur lagi. Ya. Kemudian kebalikannya, ya, saat kurang, maka kita memang harus melakukan action. Apakah tadi mau diversifikasi atau digenjot produksinya? Yang terakhir adalah importasi. Karena nggak bisa berhenti. Ayam mau makan, ya nggak bisa berhenti. Kita mau makan, nggak bisa berhenti. Nah, saya mau sampaikan bahwa Cina produksinya itu 148 juta ton beras. Konsumsinya 155 ribu ton. Ya. Dia melakukan importasi 5,6 juta ton. Itu Cina. Melakukan ekspor 2,2 juta ton. Kebutuhan impor dia 3,6%. Jumlah penduduknya 1,4 miliar. Apakah Cina mau ngambil resiko dengan tidak memiliki beras? Ya. Tetapi di sini kan ada bahwa swasembada itu menurut FAO tahun 99 itu apabila kita memenuhi kecukupan pangan lokal ya dengan produksi lokal ya. 90% itu swasembada. Sekarang kita melihat Indonesia. Indonesia konsumsinya tuh 30,1 juta. Produksinya 31,5 juta. Kita itu surplusnya sekitar 1,4 juta satu tahun. Kebutuhan kita bulanan 2,5 juta ton. Artinya kelebihannya itu hanya setengah bulan. Jadi kita merasa perlu untuk mensecure stok cadangan pangan pemerintah. Dan ini hanya dilakukan oleh BUMN di bidang pangan namanya Bulog. Dan digunakan untuk intervensi dan kegiatan pemerintah. Jadi tidak dilepas begitu aja. Sebelum ada Bappenas, siapa yang mikirin ini, Pak? Bulog
Bulog. Jadi sendiri-sendiri ya Pak ya? Maksudnya Bulog. bukan sendiri-sendiri tapi inisiatif masing-masing. Biasanya perintah penugasan dari pemerintah. Iya. Tapi hari ini kita cermati betul-betul bahwa importasi yang dilakukan tidak mengganggu harga petani.